Selama umur kita, misalnya kita ada di sini 30, 40, 50 tahun misalnya. Mana lebih banyak, sakitnya atau sehatnya? Sehatnya, kan gitu. Sakit itu Allah datangkan hanya sebagai sentilan. Nih ingat nih, ada nikmat yang besar depan matamu. Kita kalau lagi sakit, Bapak Ibu sekalian, lagi meriang, demam. Terus depan mata kita ada orang teguk minuman dingin. Kita, oh enak bener ya kalau orang sehat. Kan gitu. Jadi sakit itu membawa kita menyadari besarnya nikmat itu. Jadi sebenarnya semua itu adalah nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW itu selalu tidak meninggalkan syukur ini, baik dalam keadaan nikmat atau ujian sedang ada. Maka dalam riwayat yang sahih Nabi SAW kalau ada nikmat beliau mengatakan Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus salihat. Segala puji dan puja kehadirat Allah yang semua kebaikan tersempurnakan dengan izinnya. Kalau ada ujian Nabi masih bilang Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas setiap keadaan. Jadi Nabi pun masih bersyukur karena semua itu dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak ujian dalam hidup kita ternyata membawa pada kebaikan-kebaikan. Orang gagal menikah sama seseorang dianggap ujian sama dia. Padahal sebenarnya sekian tahun dia tahu oh ini lebih baik buat dia. Berapa banyak tadinya kita mau bisnis sama seseorang lalu batal. Sekian tahun baru kita tahu ternyata memang Allah selamatkan kita. Dan sekian banyak contoh-contoh yang berhubungan dengan masalah ini. Baik. Disebutkan oleh para ulama. Saya nukil dari kitab As-Sihah ya. Fil Lugha miliknya Al-Jauhari rahimahullah. Beliau mendefinisikan syukur dengan kata-kata begini. Ats-tsana 'alal muhsin bima awlakahu minal ma'ruf. Syukur adalah pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikan tersebut. Lalu Ibnu Qayyim lebih jauh menggambarkan tentang syukur. Beliau mengatakan asyukru zuhuru atharu ni'matillahi ala lisani abdihi thana'an wa tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabba wa ala jawarihi inqiyadan wa ta'ah. Artinya, beliau mengatakan syukur itu bisa dikatakan seorang hamba itu bersyukur kalau menunjukkan adanya nikmat Allah pada diri seorang hamba dengan pujian. Dia banyak mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah gitu ya. Dan pengakuan melalui lisannya. Persaksian dan juga kecintaan dalam hati. Jadi setelah kita diberikan nikmat tersebut hanya muncul rasa cinta kepada pemberi nikmat atau Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya membawa kepada kepatuhan dan ketaatan melalui anggota tubuh. Selalu digunakan di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dinukil dari kitab Madarijis Salikin di jilid 2 halaman 244. Allah subhanahu wa ta'ala selain menyuruh kita bersyukur, memang Allah memiliki sifat syukur itu. Allah sendiri menyebutkan tentang sifatnya di dalam surah Asy-Syura, surah nomor 42 ayat 23, Innallaha ghafurun syakur. Allah itu zat yang maha pengampun dan maha bersyukur. Nanti kita jelaskan apa maknanya. At-Tabari rahimahullah mengatakan dalam tafsir, beliau tafsir Tabari, jadi 21 halaman 531, beliau mengatakan makna Allah itu ghafur adalah maha pengampun terhadap semua dosa, walaupun dosa itu diulang-ulangi. Itu ciri sifat Allah SWT yang mulia. Dan syakur adalah yang suka bersyukur atau berterima kasih, menilai, maha membalas dengan berlipat ganda. Jadi kalau manusia mengatakan Alhamdulillah, kalau Allah itu berterima kasihnya, ya syukurnya Allah adalah Allah membalas apapun yang hamba lakukan dengan berlipat ganda. Contoh misalnya mungkin Bapak Ibu hanya sedekah 1.000 rupiah, bisa Allah balas dengan sehat setahun. Mungkin kita bakti sama orang tua sehari 2 hari atau sekali 2 kali cukup untuk membuat anak kita berbakti seumur hidup. Contoh. Jadi Allah tuh nggak pernah balas satu kebaikan dengan satu juga balasan. Tapi Allah lipat gandakan. Itu sifat syakurnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah bukan hanya menyuruh hambanya, tapi memang Allah sendiri memiliki sifat yang mulia ini. Dalam surah Taghabun, surah nomor 64 ayat 17 Allah berfirman, Wallahu syakurun halim. Allah itu zat yang maha syakur dan juga halim. Yang dimaksud kata Ibnu Katsir adalah syakur memberikan balasan kebaikan dengan ganjaran yang melimpah. Sementara halim itu adalah zat yang tidak pernah habis apapun yang dia miliki. Dan dia selalu bijaksana gitu ya. Itu dari tafsir Quran Al-Azim jadi 8 halaman 141. Allah menguji juga Allah memuji para utusannya, para nabi-nabi karena mereka konsisten suka bersyukur. Ya. Seperti contohnya Allah puji Nabi Nuh alaihissalam. Nabi yang sangat masyhur sampai Allah selamatkan dia. Nanti insya Allah di Mekah kita ada
di Siti Tur itu jalan ke Museum Wahyu. Di dalamnya nanti kita akan lihat ilustrasi cerita Ulul Azm di antara Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Allah selamatkan dia dengan banjir besar, kaumnya dibinasakan oleh Allah SWT. Salah satu cirinya karena hamba Allah ini Nabi Nuh suka sekali bersyukur. Allah sebutkan dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 3, "Dzurriyyatan man hamalna ma'a Nuh, innahu kana 'abdan syakura." Keturunan-keturunan yang kami bawa bersama Nuh di atas kapal atau bahteranya, sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yang suka sekali bersyukur. Suka sekali bersyukur. Tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah An-Nahl, surah nomor 16 ayat 120 sampai 121 berbunyi, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin, syakiran li an'umi, ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, tauladan, bisa dicontohi, ya, yang dapat dijadikan teladan bagi lagi patuh pada Allah, yang bisa dijadikan teladan lagi orang yang patuh pada Allah, contoh, dan juga lurus keyakinannya. Dan dia sekali-kali bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Dia, Ibrahim, senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan menunjuki ke jalan yang lurus. Kemudian disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim tentang Nabi kita Muhammad SAW. Sebelum saya sebutkan riwayat ini, karena ini riwayat mungkin biasa Bapak Ibu dengar, perlu saya sampaikan dulu, level-level orang bersyukur itu ada tingkat-tingkatannya ya. Ada level yang paling rendah, itu dia bersyukur kalau dia anggap itu nikmat, baru dia bersyukur. Contoh misalnya, dia dikasih motor oleh Allah SWT, dia belum anggap itu nikmat, dia anggap mobil baru nikmat. Maka dia tidak pernah syukuri motor itu. Nah, ini levelnya rendah sekali. Ya. Karena nanti dia hanya mau bersyukur kalau dia anggap itu nikmat. Dan dia lupa kesehatannya, keturunannya, pasangan hidupnya, segala macam itu adalah nikmat. Dia cuma tahu patokannya hanya harta itu. Kalau saya sudah punya rumah baru saya bersyukur. Kalau saya sudah punya indah itu saya baru bersyukur. Ini rendah sekali levelnya. Level yang di atasnya standar adalah orang yang Allah berikan nikmat dia bersyukur, kalau diberikan ujian dia bersabar. Ini standar orang-orang beriman yang tadi awal sekali pembukaan ceramah kita sampaikan itu landasan bahasannya. Level di atasnya senantiasa bersyukur pada saat nikmat ada ataupun ujian ada. Nah, ini level tertingginya. Makanya Nabi SAW dikatakan tentang sholat malam beliau, hadis yang masyhur riwayat Bukhari Muslim, kata Aisyah, kana Rasulullah SAW idza qama ila salati qama hatta tafattara rijlah. Nabi SAW itu kalau bangun sholat malam, saking lamanya berdiri dan sholat, sampai kaki beliau pecah-pecah. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah berkata radhiyallahu anha, ya Rasulullah, atasna'u hadha wa qad ghufira ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai utusan Allah, apakah anda melakukan ini pada diri anda sendiri? Maksudnya kok kayak susah sekali. Anda sholat sampai pecah-pecah kaki anda gini ya. Sementara dosa anda yang lalu dan yang akan datang sudah dimaafkan. Jadi Nabi itu dosa lalu sudah dimaafkan, yang akan datang pun belum dikerjakan, kalaupun ada dimaafkan oleh Allah SWT. Itu ciri khas Nabi SAW. Maka apa kata Nabi SAW? Apakah karena ini perintah Allah, maka saya sholat malam? Bukan. Beliau mengatakan, Qala ya Aisyah, afala akunu abdan syakura. Apakah aku tidak bisa menjadi hamba yang bersyukur? Jadi Nabi SAW melihat ibadah yang beliau kerjakan bukan lagi hanya sekedar perintah, tetapi sudah bentuk syukur kepada Allah.